Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ujian tengah semester Web Framework dengan menggunakan framework Laravel React. Sebelum kami mulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri yaitu Aldenira Syafika dengan NPM 23150610001. Yang kedua ada Ananda Fahmuzna Fauzi dengan NPM 23150610009. Yang ketiga ada Chandra Zahira dengan NPM 23150610017. Dan yang terakhir ada Putri Nayar Ramadhani dengan NPM 23150661025. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Nayar Ramadhani. Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi. Jadi, proyek ini merupakan pengembangan aplikasi manajemen buku yang dibangun menggunakan framework Laravel pada sisi back-end dan React.js pada sisi front-end. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan data buku, termasuk proses penambahan, pembaruan, penghapusan, serta penelusuran informasi buku secara efisien dan terstruktur. Aplikasi ini memiliki beberapa komponen penting di sisi back-end, antara lain migrasi basis data, seeder dengan status data buku, serta API root. Selain itu, back-end juga dilengkapi dengan fitur manipulasi data atau CRUD yang memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data buku dengan mudah. Selanjutnya ada tools yang digunakan di project ini, yaitu yang pertama ada Vite, merupakan build tool modern yang digunakan untuk menjalankan server pengembangan atau development server, serta melakukan proses bundling terhadap file CSS dan JavaScript. Lalu kita menggunakan Laravel Vite plugin berfungsi sebagai penghubung antara framework Laravel dan Vite agar proses kompilasi aset frontend dapat berjalan dengan lancar. Lalu terdapat React plugin memungkinkan Vite untuk memproses dan mengompilasi file berekstensi JSX maupun TSX yang digunakan dalam pengembangan antarmuka React. Lalu Tailwind CSS plugin digunakan untuk mengintegrasikan framework Utility First CSS, Tailwind CSS ke dalam project yang menggunakan Vite. Lalu Wayfinder plugin merupakan plugin tambahan dari Laravel yang umumnya digunakan untuk membantu dalam pengelolaan routing atau form utilities. Dan yang terakhir ada Bubble plugin. Bubble plugin React Compiler berfungsi untuk mengaktifkan React Compiler melalui Bubble sehingga kode React dapat dioptimalkan dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, membangun aplikasi inventaris buku berbasis web yang dapat melakukan pengelolaan data buku secara efisien, menggunakan arsitektur full stack web dengan Laravel sebagai back-end dan React.js sebagai front-end. Lalu mengimplementasikan komunikasi client-server melalui REST API sehingga front-end dan back-end dapat saling terhubung secara dinamis dan real-time. Lalu menyediakan fitur create, read, update, dan delete untuk mempermudah proses manajemen data buku mulai dari penambahan hingga penghapusan data. Lalu mengembangkan sistem autentikasi pengguna berbasis token menggunakan Laravel Sandrum atau mekanisme serupa untuk meningkatkan keamanan aplikasi. Dan yang terakhir, mengintegrasikan berbagai library dan plugin pendukung seperti Axios, React Router DOM, dan Tailwind CSS atau Material UI guna memperkaya fungsi serta tampilan antarmuka. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pengelolaan, pencarian, dan pembaruan data buku secara digital dan terintegrasi. Lalu meningkatkan akurasi dan keandalan data melalui sistem pencatatan otomatis yang terpusat dan terstruktur. Lalu menyediakan akses informasi buku secara real-time untuk mendukung kegiatan operasional yang cepat dan tepat. Lalu memberikan pengalaman pengguna yang interaktif melalui antarmuka modern, responsif, dan mudah digunakan. Lalu menjamin keamanan dan kerahasiaan data melalui fitur autentikasi serta proteksi sistem yang kuat. Dan yang terakhir, mempermudah proses pengembangan, pembaruan, dan pemeliharaan sistem dengan dukungan arsitektur yang terorganisasi. Nah, selanjutnya di sini ada file migration, yang dimana file migration ini berfungsi untuk mendefinisikan struktur awal table-table yang penting di dalam database aplikasi sistem manajemen perpustakaan ini. Yang dimana di foto ini bisa dilihat ada 11 tabel yang sudah dibuat. Next. Nah, di sini di gambar yang paling kiri itu ada tabel user, yang dimana di tabel user ini dibuat juga 3 tabel, yaitu tabel user, tabel password reset, dan juga tabel session, yang dimana dari masing-masing tabel itu dibuat juga kolom seperti nama, email, dan lain-lain. Dan yang di bawah itu terdapat function down yang berfungsi untuk menghapus tabel jika migration dibatalkan atau rollback. Nah, jadi dari 11 file migration ini sebenarnya strukturnya sama, cuma berbeda di create table dari masing-masing tabel yang dibuat. Lalu yang di tengah ini ada catch table, yang dimana dia membuat 2 tabel juga, yaitu tabel catch dan juga catch logs, yang dimana di masing-masing tersebut terdapat kolom tersendiri. Lalu yang paling kanan itu ada tabel jobs, yang dimana membuat tabel jobs, lalu job batch, dan juga failed jobs, yang di masing-masing tersebut terdapat kolom tersendiri. Next.
Nah, di sini yang di paling kiri terdapat tabel authors, yang dimana authors ini itu adalah yang menulis buku tersebut. Lalu di sini dibuat tabel authors dengan kolom nama, Slack, biografi, email, phone, website, foto, birth date, nationality, dan aktif. Lalu yang di sebelahnya itu ada tabel kategori yang merupakan kategori buku yang akan diupload, yaitu ada kolom nama, Slack, description, icon, color, dan active. Selanjutnya ada tabel publisher yang dimana ada kolom nama, Slack, description, email, phone, address, website, logo, dan aktif. Dan yang paling kanan itu ada tabel books atau tabel buku, di mana ada title, Slack, kategori, author, publisher, description, dan lain-lain. Next. Lalu di yang kiri ada tabel members, di mana berisi kolom member code, nama, email, phone, address, birth date, gender, foto, join date, expired status, max borrow, dan total fines. Dan lalu yang kanan itu ada tabel borrowings atau tabel peminjaman, yang kolomnya itu berisi borrow code, member ID, books ID, user ID, borrow date, due date, return date, status, days overdue, fine amount, fine paid, sama notes. Lalu yang di kiri ada tabel books review yang dimana akan berisi review dari buku-buku yang sudah diupload, yaitu di kolomnya ada book ID, member ID, rating, review, dan approve. Dan yang terakhir ada tabel two factors column to user. Lalu di sini kolomnya ada password, two factor secret, sama two factor recovery codes. Selanjutnya di sini terdapat tampilan manipulasi data dengan 100 data buku, yang dimana kode ini digunakan untuk membuat data buku secara otomatis di dalam sistem perpustakaan. Kode ini menyiapkan sebuah daftar berisi banyak judul buku dan dibuat array kosong sebagai wadah untuk menyimpan seluruh data buku yang berhasil dibuat. Kemudian program menjalankan sebuah perulangan sebanyak 100 kali. Setiap putaran perulangan mewakili satu buku yang akan di-generate. Di dalam sistem ini menentukan jumlah stok buku secara acak dengan rentang antara 0 hingga 20 eksemplar. Lalu ditentukan juga jumlah buku yang sedang dipinjam. Kemudian program membuat satu data buku baru dengan mengisi sebagai atributnya. Judul buku dipilih secara acak dari daftar judul yang sudah tersedia. Dan jika judulnya yang dipilih ternyata sudah dipakai, maka sistem menambahkan nomor urut agar tetap unik. Kemudian kategori penulis dan penerbit buku di sini dipilih secara acak dari data yang ada di dalam sistem. Tahun terbit juga dibangkitkan secara acak, yaitu antara tahun 1990 sampai 2024. Kemudian di sini informasinya setelah terisi semua, data buku tersebut langsung disimpan ke dalam database menggunakan perintah book titik dua create. Nah, proses ini terus berulang hingga 100 data buku berhasil dibuat. Next, Alf. Kemudian di sini menampilkan root API tim untuk menandakan menggunakan React. Kode di sini merupakan bagian dari sistem routing berbasis JavaScript. Pada bagian atas ini dilakukan import berbagai tipe data dan fungsi bawaan yang dibutuhkan untuk mendefinisikan dan mengelola rootnya, seperti tipe yang root definition, root query option, serta fungsi apply URL default. Ini bertanggung jawab untuk menyusun konfigurasi URL berdasarkan opsi yang diberikan. Kemudian terdapat fungsi notice yang digunakan untuk menghasilkan definisi root untuk permintaan HTTP GET pada endpoint verifikasi email. Terdapat objek yang mendefinisikan URL, tujuan, dan metode HTTP yang diizinkan, yaitu metode GET. Selain itu, kedua merupakan get dan hit ini merupakan fungsi pembantu untuk menghasilkan root dengan metode HTTP khusus. Get akan mengambilkan root yang hanya menerima metode get, sedangkan head menghasilkan root yang hanya menerima metode head-nya. Terdapat fungsi notice.url ini berfungsi
untuk menambahkan parameter query tambahan ke dalam URL yang sudah ada. Jika ada request membutuhkan parameter ekstra seperti token, ID user, dan data lain yang harus dikirim bersama URL tersebut. Kemudian komentar ini diawali dengan uh, @c ini menunjukkan referensi ke controller Laravel yang menangani logic backend saat root diakses. Next, Al. Nah, di sini terdapat menampilkan plugin di sini merupakan konfigurasi untuk Vite di sini sebuah blunder modern yang digunakan untuk build proses build dan pengembangan aplikasi web. Pada proyek ini Vite terintegrasi dengan Laravel, React, dan Tailwind CSS. Nah, pada bagian atas ini terdapat Laravel Vite Plugin Wayfinder ini untuk mempermudah pengelolaan routing antara Laravel dan frontend-nya. Kemudian terdapat Tailwind CSS Vite ini untuk menghubungkan Tailwind CSS ke dalam build Vite-nya. Kemudian terdapat plugin React di sini agar JSX-nya dapat diproses oleh Vite. Kemudian terdapat Laravel Vite plugin untuk sinkronisasi frontend dengan Laravel. Kemudian terakhir terdapat define config ini untuk mendefinisikan konfigur secara resmi. Next, Al. Kemudian di sini menampilkan file React di sini berfungsi untuk entry point front-end aplikasi yang menggunakan Laravel, Inertia.js, React, dan TypeScript-nya. Ini terdapat konfigurasi untuk menghubungkan tampilan front-end dengan sistem routing dan controller milik Laravel menggunakan Inertia.js. Ini mengimpor file CSS utama agar seluruh styling yang dapat digunakan oleh aplikasinya. Terdapat create Inertia app yang digunakan untuk memulai aplikasi Inertia dengan React sebagai view engine-nya. Kemudian terdapat resolve page component di sini untuk membantu memetakan setiap rute Laravel ke file halaman React yang sesuai di folder page-nya. Selanjutnya terdapat baris kode yang mengambil nama aplikasi dari konfigurasi environment-nya menggunakan import meta env Vite app name-nya. Jika tidak ditemukan, maka secara default aplikasi akan diberi nama dengan Laravel. Next, Al. Kemudian di sini terdapat autentikasi. Folder ini berisi beberapa file yang menggunakan ekstensi TSX dan di seluruh folder ini yang digunakan untuk mendukung sistem login Laravel Fortify di sisi front-end-nya. Jadi setiap aksi seperti login, registrasi, reset password, hingga verifikasi email akan memanfaatkan halaman-halaman React agar pengalaman pengguna lebih interaktif. Next, Al. Nah, di sini terdapat kode file user untuk mewakili data pengguna di dalam database. Model ini terhubung dengan tabel user di database dan digunakan untuk sistem mengatur login, registrasi, verifikasi email, dan autentikasi dua faktor. Di sini terdapat sejumlah use yang mengimpor berbagai thread. Yang pertama terdapat hash factory untuk mendukung pembuatan data dummy atau seeding untuk keperluan testing. Kemudian terdapat notifiable yang memungkinkan user menerima notifikasi seperti email, reset password. Kemudian terdapat two-factor authenticable untuk mengaktifkan fitur autentifikasi dua faktor
atau 2 VA. Kemudian terdapat halaman login yang dimana ini memberikan akses pengguna ke sistem yang hanya yang sudah terdaftar, yaitu dengan memasukkan email dan password. Next, Al. Kemudian di sini terdapat halaman dashboard yang merupakan halaman utama yang muncul setelah pengguna berhasil login ke sistemnya. Terdapat header yang dimana selamat datang di sistem manajemen perpustakaan. Kemudian terdapat tentang sistem di sini terdapat informasi yang ditampilkan yaitu mengelola data perpustakaan, mempermudah pencarian dan peminjaman buku, serta meningkatkan efisiensi proses administrasi. Kemudian terdapat fitur utama, sistem, dan keunggulan sistemnya. Kemudian terdapat tampilan teknologi yang digunakan. Kemudian terakhir terdapat eh, langkah-langkah cara memulai menggunakan sistemnya. Kemudian terdapat kode halaman books yang dimana kode ini menjelaskan bagaimana data buku diatur dan dihubungkan ke data yang lain. Dengan yang pertama menggunakan definisi kelas, em, menggunakan pengaturan dasar yaitu use dan class books extend model. Kemudian kolom yang boleh diisi dengan perintah fillable. Kemudian casting tipe data menggunakan perintah cast. Kemudian terdapat perintah appends dan fungsinya untuk boot atau creating. Kemudian di sini memiliki relasi database, query spesifik, aksesor khusus yang ditampilkan menggunakan kode get status atribut. Kemudian terakhir terdapat fungsi pembaruan otomatis dengan kode update rating. Baik, selanjutnya ada halaman buku yang dimana bisa kita lihat pada Laravelnya. Di sini pada halaman buku terdapat list atau direktori yang berisi 100 buku, dan di sini kita bisa melakukan pencarian, menambah buku, lalu bisa melihat title, ISBN, author, kategori, stok, rating, dan status. Dan kita bisa melakukan action, yaitu bisa menambahkan ke favorit dan bisa menghapus dan bisa mengedit. Nah, di sini uh, kita bisa melihat buku yang lainnya karena yang di sini hanya ditampilkan uh, 10 dari 100 buku yang ada. Kalau kita next, nah dia akan langsung menampilkan yang lainnya. Lalu selanjutnya kita bisa meng-add buku, kita bisa menambahkan buku yang kita mau. Di sini kita akan mendemonstrasikan. Misalkan book title-nya adalah buku web framework. ISBN 12345, kategorinya teknologi, autornya misalkan Agatha Christie. Untuk publisher eh, pilih dulu seperti ini. Lalu kasih deskripsi misalkan Laravel React. Oke, di sini kita save book. Nah, di sini akan langsung menambahkan menjadi 99 buku. Lalu kita tambah lagi agak jadi 100 buku. Buku pemrograman. Oke, save book. Nah, di sini langsung muncul bukunya.
dan masuk ke database di dalam aplikasi ini. Sini sama seperti model lainnya, dia berada di namespace app models yang mengekstend model Eloquent dan menggunakan thread hash factory yang memudahkan seeding data. Nah, di sini ada properti model yaitu fillable yang dimana uh, properti ini mendefinisikan kolom-kolom yang boleh diisi secara massal di table database kategoris. Nah, kolom-kolomnya itu adalah name, slug, description, icon, color, dan is active. Yang dimana bisa kita perhatikan adanya kolom icon dan color ini mengindikasikan bahwa kategori kita tidak hanya berupa teks, tetapi juga memiliki elemen visual untuk tampilan yang lebih menarik di front end-nya. Lalu ada properti model yang kedua yaitu adalah cache. Ya, nah, di cache ini fungsinya sama dengan model sebelumnya. Kita memastikan bahwa kolom is aktif ini akan selalu diperlakukan sebagai tipe data boolean, nilai benar atau salah. Jadi hanya dua pilihan saja yaitu benar dan salah. Saat kita bekerja dengan model ini di aplikasi. Lalu yang metode boot dan pembuatan slug otomatis. Nah, di sini logikanya identik dengan model publisher, yaitu sebelum data kategori baru disimpan, sistem akan memeriksa apakah kolom slug kosong. Jika slug itu kosong, maka akan dibuat otomatis dari kolom name menggunakan string str slug. Ini menjamin setiap kategori memiliki URL yang unik dan bersih. Lalu kita masuk ke eh, relasi dasar books. Nah, di sini metode books mendefinisikan relasi hash many model book. Ini tuh logis karena satu kategori dapat menampung banyak buku di dalamnya. Dengan relasi ini kita dapat dengan mudah mengambil daftar semua buku yang termasuk dalam kategori tertentu. Lalu ada active book count yang dimana dia berfungsi tidak hanya menghitung total buku tetapi menggunakan perhitungan buku secara kondisional. Jadi dia memanggil relasi books tadi lalu menambahkan kondisi where is available maka dia true. Yang berarti hanya buku yang statusnya available atau tersedia saja yang akan dihitung. Fungsi ini tuh sangat penting untuk dashboard atau statistik real time karena memberikan angka yang relevan. Jadi berapa banyak buku yang saat ini benar-benar bisa dipinjam di kategori ini. Lalu selanjutnya ada halaman kategori. Bisa kita lihat pada rafelnya. Pada halaman kategori ini kita dapat menambah kategori. Lalu di sini ada beberapa kategori yang sudah kita tambahkan yaitu fiction, non-fiction, science, teknologi, history dan lainnya. Di sini kita dapat uh, menghapus kategori tersebut dan mencari. Misalkan kita ingin mencari bisnis. Nah, maka dia akan muncul kategori bisnis tadi. Nah, lalu selanjutnya kita bisa add kategori. Nah, di sini kita memberikan kategori misalkan kategorinya buku anak. Hanya untuk anak-anak. Nah, di sini kita bisa memberikan emoji, tapi saya tidak memberikan. Sama warna hijau, maka save kategori. Nah, maka langsung ditambahkan pada kategorinya, yaitu kategori buku anak. Seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya terdapat kode halaman authors yang dimana eh, model ini mengatur kolom yang dapat diisi yaitu fillable seperti name, email, dan biografi, serta memastikan konversi tipe data atau cache untuk birth date menjadi objek tanggal dan is active menjadi boolean, yaitu eh, hanya dua kondisi yaitu ya atau tidak. Nah, secara otomatis model authors ini akan menghasilkan slug dari name penulis sebelum data disimpan ke database melalui fungsi boot. Selain itu, model ini mendefinisikan relasi books yang menunjukkan bahwa seorang penulis dapat memiliki banyak buku atau hash many dan menyediakan metode helper atau total books yang akan menghitung jumlah buku yang dimiliki penulis tersebut. Jadi sistem ini sudah otomatis menghitung berapa buku yang dipunyai oleh penulis yang ada pada sistem ini. Nah, selanjutnya ada halaman authors. Kita bisa lihat pada rafelnya.
Nah, di sini terdapat halaman authors yang dimana kita memiliki total 28 authors. Nah, di sini kita dapat mencari dan menambahkan authors serta kita bisa melihat authors lainnya. Karena untuk showing hanya 11 author saja. Lalu kita juga bisa menghapus authors. Nah, di sini kita bisa add authors. Misalkan autorsnya Alia. Lalu emailnya Alia Naira. Oke, nomor teleponnya untuk birthday-nya bisa dicari juga tanggalnya. Lalu ada nationality Indonesia, ada biografinya. Oke, kita save author. Oke, dia akan saving dan langsung menambahkan author yang kita masukkan tadi ke daftar author. Yang tadi 29 orang menjadi 29 author. Begitu. Halaman publisher, yang dimana halaman publisher ini memiliki properti viewable pada baris ke-13 sampai 19. Yang properti ini itu mendefinisikan kolom-kolom yang boleh diisi secara masalah di tabel database-nya. Dan di sini ada nama, slash description, email, phone, address, website, logo, dan is active. Yang dimana is active ini tuh bolehan. Jadi hanya ya atau tidak, hanya dua pilihan saja. Lalu selanjutnya ada juga case yang dimana eh, properti ini bertugas memastikan apakah bolehan tadi, apakah is active itu hanya tipe datanya boolean, yaitu ya atau tidak saja. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode boot dan pembuatan slug otomatis, yang dimana kita mendaftarkan event listener yaitu creating, yang berarti sebelum sebuah data publisher baru disimpan ke database, kode di dalamnya akan tetap dijalankan. Yang dimana jika kolom slug ini dikosongkan saat input data, maka sistem akan secara otomatis membuat slug baru, yaitu pada baris ke-35 dari kolom name menggunakan helper str slug. Ini memastikan setiap publisher memiliki URL yang SEO friendly tanpa harus diisi manual. Lalu ada juga nih relasi dan fungsi bantuan atau relation and helpers method, yang dimana di sini terdapat metode books yang mendefinisikan relasi has many yang sama seperti kode sebelumnya, yaitu pada kategori. Nah, ini artinya satu publisher dapat memiliki banyak buku. Dengan relasi ini kita dapat dengan mudah mengambil semua buku dari suatu penerbit. Lalu ada metode total books, yang dimana metode ini dimanfaatkan relasi books di atas untuk memanggilnya dan menghitung jumlah total bukunya atau counting atau fungsi count yang memberikan cara cepat untuk mengetahui statistik jumlah buku yang dimiliki oleh penerbit tertentu. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu adalah halaman publisher. Nah, jadi pada halaman publisher ini dia akan berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mengelola seluruh data si penerbit buku yang terdaftar dalam sistem yang telah kami buat. Nah, jadi kami menyajikan data penerbit dalam tabel yang terstruktur, di mana setiap barisnya itu memberikan informasi lengkap. Seperti di sini bisa kita lihat terdapat publisher name, terus ada kontak, kontaknya berisikan email atau telepon, terus di sini ada address, dan juga yang paling penting yaitu adalah books, di mana dia adalah jumlah buku yang telah diterbitkan oleh penerbit tersebut. Nah, bisa dilihat ya di sini ada nama-nama publisher name-nya, terus ada kontaknya juga, dan juga ada address, dan juga ada jumlah buku yang telah diterbitkan. Terus di bagian atas itu terdapat kolom search yang bisa kita cari gitu. Jadi kalau kita mau nyari nama publishernya siapa, itu bisa muncul dari situ. Nah, terus di sini juga ada tombol eh, add publisher, di mana di bagian kanan atas, nah yang itu add publisher. Nah, jadi dia
Di situ memungkinkan si penggunanya itu bisa mengisi gitu, menyediakan edit. Terus di sini juga ada icon edit. Pokoknya bisa diisi lah ya untuk memastikan admin admin itu dapat memperbarui informasi atau bisa menghapus dari data penerbitnya itu secara cepat ya. Dan juga bisa di save itu. Nah, seperti ini. Next. Nah, jadi pada yang selanjutnya itu ada kode halaman borrowing. Nah, pada kode ini itu adalah model dari Laravel di mana dia eh, terdapat manajemen transaksi peminjaman buku gitu loh. Nah, jadi kode ini tuh mendefinisikan relasi ke member, terus ada relasi ke book dan juga ke user gitu. Dengan logika boot untuk membuat borrow kode unik gitu, serta memiliki dua fungsi penting yaitu calculate find di mana dia berfungsi untuk menghitung denda keterlambatan secara dinamis dan juga terdapat fungsi return book di mana dia bisa memproses pengembalian buku dengan otomatis gitu mengembalikan stok buku ke inventarisnya gitu. Next. Nah, bisa kita lihat di sini adalah halaman dari borrowing. Halaman borrowing ini eh, adalah dashboard operasional, di mana dia menyediakan kontrol secara real time atas seluruh siklus transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Nih, bisa kita lihat di sini terdapat eh, 45 borrowings record, di mana admin dapat memulai transaksi baru melalui tombol New Borrowings. Nah, tuh. Nah, terus di sini juga terdapat tabel informasi, bisa back tabel informasi di mana dia menyajikan data secara rinci gitu. Terdapat kode buku, nama member, terus ada riwayat waktu peminjaman, terus ada statusnya juga gitu. Nah, next ke halaman members. Nah, jadi pada halaman members ini dia berfungsi sebagai pusat manajemen bagi seluruh anggota yang terdaftar di perpustakaan SimMapper ini. Nah, di mana di sini udah terdapat 30 anggota ya. Bisa dilihat di sini all member terdapat 30 anggota yang terdaftar. Nah, terus halaman ini juga dilengkapi dengan search bar. Nah, bisa dilihat di atas terdapat search bar dan juga terdapat add member. Nah, terus eh, terdapat tabel tabel di bawah sini yang dimana dia menyajikan data yaitu member kode, terus ada nama, terus ada kontak, bisa gabungan antara email dan telepon, terus di sini ada join date, terus ada status keanggotaan dan juga riwayat denda atau fines ya, bisa dilihat di sini. Dan bisa dilihat di sini juga ada action. Bisa kita hapus, bisa kita edit gitu. Nah, terus next ke menambahkan member, add member ya. Nah, bisa kita lihat di sini halaman ini tuh untuk menginputkan anggota baru. Nah, kalau kita masukkan, nah ini didemoin address misalnya isi apa gitu. Nah, lanjut yang terakhir itu terdapat halaman report. Nah, pada halaman ini dia itu berfungsi untuk menampilkan berbagai laporan terkait aktivitas dalam sistem perpustakaan. Nah, bisa kita lihat di sini di bagian atas pengguna
dapat melihat ringkasan data penting seperti jumlah total peminjaman, terus ada total denda, terus ada jumlah anggota yang aktif, dan juga buku yang paling populer. Nah, terus tersedia juga berbagai jenis laporan seperti peminjaman, denda, terus ada buku populer anggota yang dapat diakses secara langsung. Nah, bisa kita lihat ya di sini halaman ini. Nah, terus eh laporan ini juga bisa pada halaman reports ini juga dia bisa terdapat ini nih. Nah, itu tuh di mana dia dapat diekspor ke dalam PDF ataupun Excel, di mana dia akan mempermudah analisis data di luar sistem dan keperluan audit gitu. Jadi kita bisa lihat menggunakan PDF ataupun Excel, menggunakan export itu all itu. Nah, mungkin eh, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika kami salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.